Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardanella. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil mind mapping saya, yaitu tentang angkatan 45. Tugas ini untuk memenuhi persyaratan tugas dari Sejarah Sastra Indonesia. Baiklah, pada sejarah, perjuangan bangsa mencapai klimaks pada Proklamasi 17 Agustus 1945 beserta gejolak politik mengawali maupun mengikutinya, memberi pengaruh sangat besar pada corak sastra. Kuatnya corak sastra angkatan 45 tersebut begitu fenomenal sehingga membedakannya dari sastra angkatan sebelumnya dan dijuluki sastra kemerdekaan. Karya sastra angkatan 45 seolah memberikan nafas dan semangat baru dalam global sastra Indonesia. Latar belakang perubahan politik sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Berawal dari reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintahan Jepang di Indonesia, dan beberapa sastrawan Indonesia bergabung dalam forum Keimin Bunkasidoso, pusat kebudayaan yang dijuluki Kacung Jepang. Kehadiran angkatan 45 serta karya sastra angkatan 45 meletakkan pondasi kokoh bagi sastra Indonesia, sebab angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Jika angkatan Balai Pustaka dinilai tunduk pada Volkskultur, Forum Kesusastraan Kolonial Belanda, dan angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati bukti diri bangsa sebab terlalu berkiblat ke barat. Maka angkatan 45, karya sastra angkatan 45 ialah reaksi penolakan terhadap angkatan-angkatan tersebut. Baiklah, berikutnya yaitu surat kepercayaan gelanggang. Isinya yaitu, kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan global, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat bisa dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata sebab kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan buat kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia yang ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia, dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah menempatkan nilai-nilai baru atas nilai-nilai sang yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam pertemuan kami mungkin tidak selalu asli, dan asli yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara mencari, membahas, dan menelaah, kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Jakarta, 18 Februari 1950. Berikutnya yaitu pengarang. Berikutnya pengarang-pengarang yang ada di angkatan 45. Yang pertama yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922. Meninggal di Jakarta 28 April 1949 pada umurnya yang ke-26 tahun. Ia dijuluki sebagai si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Ia adalah penyair terkemuka di Indonesia. Ia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, ia dinobatkan oleh H.B. Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Karya-karya yang diterbitkannya yaitu pertama, Deru Campur Debu, yaitu kerikil tajam dan yang terampas dan yang putus. Kemudian 3 Menguak Takdir, Aku Ini Binatang Jalang. Lalu Derai-derai Cemara, Pulanglah Dia Si Anak Hilang.
dan berikut lainnya. Kemudian yaitu Asrul Sani. Asrul Sani lahir di Rao, Sumatera Barat 10 Juni 1926. Meninggal di Jakarta 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Ia adalah seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Tahun 2000, Asrul menerima penghargaan Bintang Mahaputra dan Pemerintah RI. Karya sastra yang diciptakannya yaitu 3 Menguak Takdir, kemudian Dari Suatu Masa, Dari Suatu Tempat, kemudian Mantra, kemudian Mahkamah, lalu Jenderal, Naga Bonar, dan berikut lainnya. Berikutnya Abdullah Idrus. Abdullah Idrus ini lahir di Padang, Sumatera Barat 21 September 1921. Meninggalnya di Padang, Sumatera Barat 18 Mei 1979 pada umurnya yang ke-57 tahun. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia. Ia menikah dengan Ratna Suri pada tahun 1946. Karya-karyanya itu berupa pertama Aki, kemudian Coret-coret di Bawah Tanah, lalu Dengan Mata Terbuka, Hati Nurani Manusia, Hikayat Petualangan 5, Hikayat Putri Penelope, dan berikut lainnya. Kemudian Ahdiat Kartamiharja. Ia lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat 6 Maret 1911. Meninggal di Canberra, Australia 8 Juli 2010 pada umurnya yang ke-99 tahun. Yang lebih dikenal dengan nama pena singkatnya Ahdiat Kamiharja, adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Karya-karyanya berupa polemik kebudayaan, etis, diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama pada tahun 1979. Kemudian Kesan dan Kenangan, Debu Cinta Beterbangan, dan berikut lainnya. Selanjutnya Trisno Sumarjo. Ia lahir 1916, meninggal 21 April 1969. Ia adalah seorang penerjemah Indonesia yang antara lain menerjemahkan A Midsummer Night's Dream karya Shakespeare. Karya tulis yang diciptakan oleh Trisno ini ialah Si Huet, kemudian Kata Hati dari Perbuatan, lalu Daun Kering, Penghuni Pohon, Keranda Ibu, dan berikut lainnya. Kemudian Uti Talang Sontani. Ia lahir di Cianjur 1 Mei 1920, meninggal di Moskwa 17 September 1979 pada umur yang ke-59 tahun. Ia adalah seorang sastrawan angkatan 45 terkemuka. Karya-karya yang ditulisnya itu berupa Tambera, Orang-orang Sial, Selamat Jalan Anak Kufur, Si Sapar, sebuah novel tentang kehidupan penari di Jakarta, Di Bawah Langit Tak Berbintang, dan berikut lainnya. Kemudian Suman Hasibuan. Suman Hasibuan lahir pada tahun 1904 Bengkalis, Riau, meninggal pada 8 Mei 1999 di Pekanbaru, Riau. Yang lebih dikenal dengan nama penanya yaitu Suman HS. Ia adalah seorang pengarang Indonesia yang diakui karena mempelopori penulisan cerita pendek dan fiksi detektif dalam sastra negara tersebut. Karya-karyanya berupa Kasih Tak Terlarai, Mencari Pencuri Anak Perawan, Percobaan Setia, dan berikut lainnya. Kemudian karakteristik pada angkatan 45. Yang pertama, revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Kemudian mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Ketiga, ekspresionis. Keempat, individualis. Yang kelima, humanisme universal. Yang keenam, tidak terikat oleh konvensi masyarakat. Yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Yang ketujuh, tema yang dibicarakan: humanisme, sahala atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral keganasan perang dengan keroncongnya perut lapar. Kemudian pelopor pada angkatan 45 yaitu Khairil Anwar. Ia adalah penyair pelopor angkatan 45 karena sajak-sajaknya tersebar dan dimuat di berbagai majalah dan surat kabar. Berikutnya karya sastra.
Karya sastra yang terdapat di angkatan 45 yaitu berupa novel, drama, dan karya sastra cerita pendek lainnya. Yang karyanya pada novel itu contohnya yaitu Aki, Corak-coret di bawah tanah, Dengan mata terbuka, Hati nurani manusia, Hikayat petualangan 5, Hikayat putih Penelope, Perempuan dan kebangsaan Surabaya. Dan pada drama, karya-karyanya itu berupa Dr. Bisma, Jibaku Aceh, Kejahatan membalas dendam, Keluarga Surono. Karya-karya lainnya atau berupa cerita pendek yaitu berupa Anak Buta, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Dan karya-karya terjemahan lainnya yaitu Acoka, Cerita Wanita Termulia, Dari Penciptaan Kedua, 2 episode Masa Kecil Ibu yang Kukenang Keju, Kereta Api Baja, Perkenalan dengan Anton Chekhov, Perkenalan dengan Guy de Maupassant, dan berikut lainnya. Dan yang terakhir yaitu perbedaan angkatan 45 dan angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, bentuk dan struktur puisinya mengikuti bentuk atau struktur puisi baru seperti soneta, tersina, oktav, dan sebagainya. Puisi pada masa Pujangga Baru masih memiliki sifat semi mekiat, sedangkan puisi pada angkatan 45 puisinya adalah puisi bebas yang tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan persajakan. Ciri yang kedua terdapat pada puisi angkatan Pujangga Baru adalah pilihan kata-katanya diwarnai dengan kata-kata yang indah-indah seperti dewangga, nan, kelam, bonda, dan sebagainya. Sedangkan pada puisi angkatan 45 memiliki ciri gaya atau aliran yang banyak dianut adalah aliran ekspresionisme dan realisme, sehingga kata-kata yang disampaikan sesuai dengan ekspresi dan realita pengarang. Jarang lagi dijumpai kata-kata indah yang masih tergolong bahasa Melayu Indonesia. Yang ketiga, pada gaya penulisan. Puisi angkatan Pujangga Baru memiliki ciri kiasan yang banyak dipergunakan adalah gaya bahasa simetris. Tiap lirik biasanya terdiri atas 2 periode, sedangkan pada puisi angkatan 45 memiliki ciri diksinya yang mengemukakan pengalaman batin yang mendalam dan mengungkapkan intensitas arti. Kosakatanya adalah bahasa sehari-hari sesuai dengan aliran realisme. Yang keempat yaitu puisi angkatan Pujangga Baru menggunakan gaya ekspresi aliran romantik yang nampak dalam pengucapan perasaan, pelukisan alam yang indah, tentram, damai, dan keindahan lainnya. Sedangkan gaya yang digunakan pada puisi angkatan 45 adalah gaya bahasa metafora dan simbolik. Banyak dipergunakan kata-kata, frase, dan kalimat bermakna ganda, menyebabkan taswiran ganda bagi pembaca. Yang kelima yaitu puisi angkatan Pujangga Baru, juga bergaya diafan dan polos, sangat jelas, dan lambang-lambangnya yang digunakan dalam puisi tersebut bersifat umum. Sedangkan dalam puisi angkatan 45, gaya pernyataan pikiran berkembang dan hal ini kelak berkembang menjadi sloganis. Yang keenam, ciri yang terakhir dari puisi Pujangga Baru adalah rima atau persajakan dijadikan sarana kepuitisan. Sedangkan dalam puisi angkatan 45 lebih banyak menggunakan majas dengan gaya ironi dan sinisme. Baiklah, jadi sekian hasil mind mapping yang dapat saya jelaskan dari yang telah saya cari di internet. Apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.